Selamat hari Minggu adik-adik. Halo, apa kabar? Sehat semua? Sukacita semua? Kalau sukacita mana senyumnya? Mana? Kayak Kak Andi ini loh, senyumnya lebar karena sukacita penuh. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Nah, hari ini Kak Andi nanya, minggu keberapa di bulan Maret? Minggu keberapa? 4. Kalau begitu masih ingat bahwa 1 bulan penuh kita merayakan atau kita menjalani minggu-minggu Prapaskah. Apa itu Kandi Prapaskah? Minggu-minggu sengsara Yesus. Karena kita akan merayakan Paskah di mana Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke surga nantinya gitu ya. Nah, minggu pertama sudah ada. Kita mengenal dan kita mempelajari Yesus ditangkap. 2, kita juga mengenal dan mempelajari bagaimana Yesus di hadapan si Hanas begitu ya, termasuk bagaimana kita belajar dari seorang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Minggu ketiga, minggu yang lalu yang Kak Andi cerita, yaitu Yesus di hadapan Pilatus. Dan minggu keempat, minggu terakhir Prapaskah kita, yaitu bercerita akan kematian Yesus. Dan sengsara-sengsara ini kita sebut dengan minggu sengsara Yesus atau minggu Advent atau minggu Prapaskah. Nah, 1 ayat Mazmur 25 ayat 5 akan menjadi ayat pengantar ibadah Prapaskah keempat minggu hari ini. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di minggu keempat Prapaskah ini kami boleh menikmati bersama-sama dengan teman-teman, dengan guru-guru sekolah minggu untuk menikmati hadirat Tuhan dalam komisi sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu kami ingin nantikan setiap minggunya, karena kami ingin memuliakan, menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Tuhan, dan sekaligus kami mau belajar firman Tuhan. Kami siap memuliakan Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah, adik-adik, Kak Andi mau tanya ini ya, jam berapa nih? Jam 10 ya, waktunya kita beribadah. Yang sudah siap ibadah, lihat jam 10 sudah siap. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh ngomong sendiri, gak boleh main sendiri, karena kita mau kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan. Ding dong, ding dong, ding dong. Kita pujikan bersama-sama. Berdiri semua. Dong, ding dong, ding dong, ding dong. Jamku berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Sekolah minggu kan dimulai. Tunggu, stop. Kak Andi ngelihat kok belum siap ya. Sudah siap semua? Kak Eka lagunya harus semangat karena adik-adik semua di rumah sudah berdiri dan kita mau nyanyikan ding dong, ding dong, ding dong, ding dong ya. Oke, siap. Musik Kak Eka ya. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Jamku berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya untuk dengar firman-Nya. Ding dong, lebih cepat Kak. Siap. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Jamku berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Sekolah minggu kan dimulai. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap
memuji namanya. Jangan apa? Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang masih ngomong-ngomong? Siapa yang masih main-main sendiri? Tuk apa? Tuk dengar firman-Nya. Nah, Kak Andi tetap mengajak adik berdiri karena Kak Andi hari ini mau mengenalkan satu lagu yang lama. Kak Andi aja kemarin juga ingat-ingat lupa. Lagu ini menceritakan bagaimana kita semua anak-anak Tuhan mengingat apa ya? Aduh, mengingat apa ya? Kalau Paskah ingat apa adik? Mengingat waktu Yesus disalib. Kalau ingat Yesus disalib, ngapain dong? Sedih? Iya sedih. Tapi bersyukur juga? Iya bersyukur. Tapi ingat, ada lagu pujian yang mengatakan begini. Bila ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Bila ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Nah, gampang lagunya ya. Kita pelajari liriknya dulu ya. Lirik awalnya gampang, cuman 2 kalimat, diulang 2 kali ya. Begini. Bila ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Bila ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Nah, gerakannya gampangnya puter-puter. Ingat Yesus disalib, terus ku tak mau berdosa lagi ya. Demon, iblis ya. Terus refrainnya begini. Takkan, wah ini tunggu ya, simpan dulu. Nah, takkannya ini seru nih, pakai tepuk-tepuk ya. Ya, takkan ku tak akan, ku takkan berdosa lagi. Haleluya. Takkan, ku tak akan, ku takkan berdosa lagi. Bisa ya? Kita pelan-pelan. Kak Eka, kita nyanyikan liriknya dulu, habis itu gerakannya ya. Bila ku ingat Yesus disalib. Ingat-ingat ya, gampang banget, 2 kalimat. Siap. Bila ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Haleluya. Bila ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Stop. Kak, pelan-pelan dulu dong ya. Pelan-pelan dulu ya, pakai melodi ya. Ya, siap ya. Mulai dari awal Kak pakai melodi ya. Yuk. Ya, 1 2 3. Lah ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Haleluya. Bila ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Takkan, ku tak akan, ku takkan berdosa lagi. Haleluya. Takkan, ku tak akan, ku takkan berdosa lagi. Nah, sudah bisa ya? Sekarang full musik ya. Bila ku ingat Yesus disalib. Siap-siap. Bila ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Haleluya. Bila ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Takkan, ku tak akan, ku takkan berdosa lagi. Haleluya. Takkan, ku tak akan, ku takkan berdosa lagi. Bila ku ingat, bila
ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Haleluya. Bila ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Janjinya apa? Takkan, ku tak akan, ku takkan berdosa lagi. Haleluya. Takkan, ku tak akan, ku takkan berdosa lagi. Sekali lagi ya. Bila ku ingat, bila ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Haleluya. Bila ku ingat Yesus disalib, ku tak mau berdosa lagi. Takkan, ku tak akan, ku takkan berdosa lagi. Haleluya. Takkan, ku tak akan, ku takkan berdosa. Takkan, ku takkan ya. Takkan, ku tak akan, ku takkan berdosa lagi. Haleluya. Takkan, ku tak akan, ku takkan berdosa lagi. Nah, ingat ya janjinya. Kalau ingat Tuhan Yesus, ingat apa? Ingat apa? Ingat tidak mau berdosa lagi. Nah, caranya gimana Kak Andi? Kalau kita itu bisa tidak berdosa lagi, ingat loh, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kalau udah mati di kayu salib, darah Tuhan Yesus menang, dan Tuhan Yesus memenangkan kita, dan kita mampu untuk menjadi pemenang-menang di dalam Yesus ya. Ada satu pujian, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan gitu ya. Nah, kita pujikan lagu itu dan kita akan siap-siap mendengarkan firman Tuhan ya. Siap-siap ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya, dalam nama Yesus. Yuk adik-adik sendiri. Dalam nama ada. Dalam nama siapa? Dalam nama iblis. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, itu ya, kita mau menjadi pemenang-menang dengan kenapa? Karena darah Yesus sudah membuat kita tidak berdosa. Tapi ingat, manusia bisa berdosa kalau adik-adik nggak jadi anak Tuhan yang baik. Nah, sekarang kita belajar firman agar kita jadi anak-anak Tuhan yang tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan melalui firman Tuhan. Silakan duduk, kita mau dengar firman Tuhan. Hai anak-anak, apa kabar? Kembali lagi ketemu dengan kami. Kami senang bertemu dengan anak-anak walaupun lewat Zoom. Apa kabar semuanya?
Puji Tuhan ya, walaupun 1 tahun kita tidak bisa berkumpul bersama, beribadah di gereja, namun puji Tuhan kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun itu lewat Zoom. Anak-anak, kami mau menceritakan sebuah kisah yang terjadi di Amerika. Ada anak kembar ya. Mereka itu ketika menanjak besar berbeda antara satu kembar dengan kembar yang lain. Yang seorang dia berhasil menjadi hakim dan saudara kembarnya menjadi penjahat. Suatu ketika yang si adik yang jahat ini ditangkap dan diadili. Tahukah anak-anak, yang menjadi hakim adalah kakaknya sendiri. Kakaknya ini dia harus adil. Walaupun itu adalah adiknya, dia menjatuhkan hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan oleh adiknya. Karena sebagai seorang hakim, dia harus bertindak adil. Tapi tahukah anak-anak, hakim ini selain adil, dia juga seorang yang penuh kasih. Dia mengasihi adiknya. Dan pada malam itu, ketika adiknya menjalani hukuman mati, sang kakak, dia menggantikan baju hakimnya dengan baju tahanan adiknya. Dan dialah yang kemudian mati dihukum. Sebelum kakaknya berkorban untuk adiknya, dia menulis surat untuk adiknya, memberi pesan kepada adiknya untuk kembali hidup baik dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Anak-anak, sang kakak, dia rela mengorbankan dirinya mati untuk menggantikan adiknya. Hari ini kami mau menceritakan ada satu orang yang juga mau berkorban, mengorbankan dirinya mati untuk orang lain. Tapi bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk semua orang. Anak-anak mau mendengar ceritanya? Ya, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sikap doa yang manis anak-anak, lipat tangan, tutup mata, ikut kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau berkenan menolong kami. Tuhan pakai kami sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh kami semua. Tuhan, tolonglah kami semua yang mendengar. Biarlah kami mau menjadi tanah yang subur untuk pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah kami semua supaya kami memiliki hati yang mau mendengar firman Tuhan. Kami mau duduk manis dan kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, minggu lalu anak-anak sudah mendengar cerita dari Kak Andi. Pada saat Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus dibawa di hadapan siapa? Pilatus, betul. Good. Masih ingat ceritanya ya, anak-anak? Pilatus ketika memeriksa Tuhan Yesus, dia tidak mendapati bahwa Tuhan Yesus melakukan kesalahan. Dan dia menyerahkan kembali kepada orang banyak dan meminta supaya Tuhan Yesus dibebaskan. Pilatus mengatakan, siapakah yang kalian pilih? Barabas atau Yesus untuk dibebaskan? Tetapi orang banyak itu mengatakan apa, anak-anak? Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus disalibkan. Wah, apakah Tuhan Yesus bersalah? Tidak ya anak-anak. Tuhan Yesus sama sekali tidak bersalah. Ketika diperiksa sampai 3 kali oleh Pilatus, tetap Pilatus tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi orang banyak itu memilih menuntut supaya Tuhan Yesus yang harus mati disalibkan. Anak-anak, apakah Tuhan Yesus mau menjalani semuanya ini? Ya, Tuhan Yesus bisa saja menolaknya. Tuhan Yesus bisa saja tidak mau menjalani salib ini. Tetapi dia mau melakukannya karena dia mengasihi kita, manusia.
Anak-anak, waktu itu pada saat Tuhan Yesus disalibkan, ada 2 orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, tahukah anak-anak bahwa salib itu adalah hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan besar, yang sungguh-sungguh jahat, yang tidak dapat diampuni perbuatan mereka. Itulah hukuman mereka, yaitu disalib. Suatu hukuman yang begitu menakutkan ya, sebab memalukan di atas kayu salib, menderita sangat, dipaku. Bahkan Tuhan Yesus ketika disalib, dia dikasih mahkota, dan mahkota itu mahkota duri, anak-anak. Betapa darah itu mengucur dari kepalanya, dari tangannya, kakinya yang dipaku. Sungguh suatu penderitaan yang besar ya anak-anak. Tapi Tuhan Yesus mau menjalani semuanya itu. Anak-anak, waktu di kayu salib, bahkan Tuhan Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Suatu perkataan yang sungguh-sungguh menyatakan betapa Tuhan mengasihi kita, manusia yang berdosa. Waktu itu orang banyak mengolok-olok Tuhan Yesus. Bahkan penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus berkata apa anak-anak? Orang lain kamu selamatkan. Ayo selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami juga. Kata salah seorang penjahat yang turut disalib bersama Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak, penjahat yang satu lagi berkata, dia menegur penjahat itu. Hai, kita 2 memang disalib karena kejahatan kita. Kita pantas menerima hukuman ini. Tetapi orang ini, yaitu Tuhan Yesus, dia tidak bersalah apa-apa. Tapi dia turut dihukum, disalibkan sama seperti kita yang jahat. Tuhan Yesus, kalau engkau sudah menjadi raja, ingatlah akan aku. Lalu Tuhan Yesus bilang apa anak-anak? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus kepada penjahat yang ketika menjelang kematiannya di kayu salib, dia bertobat ya. Dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dan dia diselamatkan. Anak-anak, mungkin anak-anak bilang sama kami ini bukan orang jahat, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, kami bukan pencuri, kami bukan orang berdosa. Tidak ya, kalaupun Tuhan Yesus di atas kayu salib itu untuk menebus dosa semua manusia. Dan dosa itu tidak mengenal dosa kecil, dosa besar. Sebab Alkitab mencatat bahwa upah dosa ialah maut. Apa itu dosa anak-anak? Dosa adalah ketidaktaatan kepada Allah. Setiap ketidaktaatan kita kepada Tuhan Allah itu adalah dosa. Dan anak-anak, tahukah anak-anak bahwa anak-anak juga berdosa? Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua sudah berdosa dan kita butuh juru selamat. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ketika diolok-olok, Tuhan Yesus bisa nggak turun dari kayu salib anak-anak? Bisa anak-anak. Kalau Tuhan Yesus saat itu mau turun dari kayu salib, dia sanggup melakukannya. Tapi dia memilih taat kepada Bapa di surga. Dia taat untuk menjalani jalan salib ini. Walaupun Tuhan Yesus itu menderita sangat. Hukuman yang telah dia terima, penderitaan yang sangat. Bukan saja disalib, sebelumnya dia sudah dicambuk. Seluruh tubuhnya sudah penuh dengan luka-luka cambukan. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus
semuanya itu. Begitu menderita, bahkan sampai dia katakan apa anak-anak di kayu salib? Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, ya Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ketika di kayu salib, Allah Bapa memalingkan wajahnya kepada Tuhan Yesus. Karena saat itu Tuhan Yesus sedang menanggung dosa seisi dunia ini. Kemudian Tuhan Yesus juga bilang apa di kayu salib? Aku haus. Dan pengawal waktu itu ada prajurit yang memberi Tuhan Yesus minum anggur asam. Kemudian terjadi kegelapan selama 3 jam. Waktu itu dari jam 12 siang sampai jam 3 siang. Kegelapan meliputi bumi. Anak-anak, seharusnya jam 12 siang itu matahari sedang terik-teriknya. Tapi waktu itu ketika Tuhan Yesus mau mati, ada tanda-tanda itu kegelapan selama 3 jam. Sudah itu Tuhan Yesus bilang apa anak-anak? Sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dan Tuhan Yesus mati. Anak-anak, ketika itu mau hari Sabat dan prajurit-prajurit harus menurunkan mayat orang-orang yang tergantung di kayu salib. 2 penjahat itu dipatahkan kakinya. Ketika mereka sampai ke Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib, mereka melihat Tuhan Yesus sudah mati dan mereka tidak mematahkan kakinya. Lalu ada seorang prajurit yang menikam lambung Tuhan Yesus dengan tombak, maka keluarlah darah dan air dari lambung Tuhan Yesus. Seperti tertulis dan dinubuatkan oleh nabi-nabi, bahwa tidak ada satupun tulang yang dipatahkan. Dan mereka memandang Tuhan Yesus dengan lambung yang ditikam oleh prajurit itu. Kemudian ada satu orang, yaitu Yusuf Arimatea. Dia meminta izin kepada Pilatus untuk apa? Untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus dari kayu salib dan menguburkan Tuhan Yesus di makamnya yang masih baru milik Yusuf Arimatea. Anak-anak, dari cerita hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Anak-anak, mengapa Tuhan Yesus mau mati di salib walaupun dia tidak bersalah? Tuhan Yesus mau mati di salib walaupun dia tidak bersalah. Karena upah dosa adalah maut. Anak-anak, maut itu apa? Maut yaitu kematian kekal, yaitu di api neraka. Anak-anak, ketika kita melihat salib, ingatlah, salib menunjukkan Allah itu adil. Karena keadilan Allah, maka upah dosa adalah maut. Tuhan adil, dan setiap perbuatan dosa manusia ada hukumannya, yaitu maut. Dan Tuhan Yesus mati di salib menggantikan kita. Supaya apa? Supaya lewat kematiannya kita beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, apakah engkau merasa aku orang berdosa? Anak-anak, jangan berpikir bahwa penjahatlah seperti yang disalib bersama Tuhan Yesus itulah yang layak dihukum. Kita semua berdosa. Kami berdosa, anak-anak juga berdosa. Anak-anak, siapa sini yang tidak pernah berbohong? Yang tidak pernah marah-marah? Adakah anak-anak dengar-dengaran kepada orang tua? Atau sebaliknya, tidak taat kepada orang tua? Adakah anak-anak di sini yang suka ganggu adiknya? Suka cubit adiknya? Atau suka mengganggu teman-teman? Membuat hati mama atau papa bersedih? Itulah contoh-contoh dosa yang sudah anak-anak lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Anak-anak, setiap kita membutuhkan juru selamat. Anak-anak juga butuh juru selamat.
Maukah anak-anak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi buat anak-anak? Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia mati di salib untuk menggantikan kita. Seharusnya manusia kita yang berdosa ini yang harus mati di salib. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, salib selain menunjukkan keadilan Allah, salib juga menunjukkan kasih Allah yang besar kepada kita. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti yang ada dicatat dalam Alkitab, dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, maukah engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Maukah engkau percaya kepada Tuhan Yesus sehingga engkau tidak binasa, tidak masuk dalam api neraka, tetapi memperoleh hidup yang kekal? Mari bersama kita ambil sikap doa anak-anak. Kita menyanyikan Yesus disalib karena cinta saya. Kemudian kita sama-sama masuk dalam doa. Dengan sikap doa kita nyanyikan Yesus disalib karena cinta saya, sambil kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang besar di atas kayu salib. Dia begitu menderita, begitu diejek, begitu dicemooh, dibuli, begitu sengsara, tapi Dia mau menjalaninya karena Dia mengasihi kami. Dia mengasihi anak-anak semua. Dia mau mati menggantikan kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Mari bersama kita nyanyikan Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar, yang mengingatkan kami akan cinta kasih Tuhan yang besar. Tuhan Yesus mau mati di salib untuk menebus dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau menggantikan saya, sehingga dosa-dosa saya boleh ditebus. Tuhan, saya mengaku saya berdosa dan saya butuh Juru Selamat. Tuhan Yesus, saya mau percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur untuk kasih-Mu yang besar, pengorbanan yang luar biasa di atas kayu salib. Ingatkanlah aku selalu ya Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, hidup mengasihi Tuhan Yesus yang telah lebih dulu mengasihi saya. Tuhan, peliharalah iman percaya saya sampai saya besar, sampai dewasa, bahkan sampai akhir hidupku. Saya tetap setia untuk percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat saya yang hidup, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik gimana? Sudah dengar belum? Sudah belajar belum? Bagaimana Yesus mati di kayu salib? Sudah belum? Sudah? Tahu nggak? Sedih nggak? Sedih nggak? Tapi bersyukur enggak? Kenapa? Karena melalui kayu salib itulah Tuhan menebus dosa manusia.
waktunya sekarang Kak Andi ajak adik-adik untuk memberikan persembahan dari apa yang adik-adik terima dulu dari Tuhan ya. Kita memberikan persembahan, kita kirim transfer, minta papa mama, minta cece koko untuk bantu kita untuk transfer ya. Kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa terlebih dahulu ya untuk doa persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terlebih baik dulu, lebih dulu kepada kami. Berkati kami semua, berkati papa mama kami yang bekerja untuk kami, kesehatan papa mama kami, sehingga kami terus menerus bekerja untuk Tuhan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya kami mau belajar senantiasa memberi yang terbaik kapanpun, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memberikan persembahan. Amin. Nah, karena ini minggu terakhir bulan apa ya? Bulan Maret. Ada yang ulang tahun nih selama bulan Maret gitu ya. Namanya Kal-El dan juga Kathleen. Happy birthday for you ya. Selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Semakin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin top, markotop di dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri. Apa? Ada bisikan-bisikan. Oh, Zoom jam 11. Kak Andi diingetin sama Kak Vena. Tuh Kak Vena di depannya Kak Andi ya. Ingat jam 11 ya. Jangan pergi kemana-mana. Jam 11 kita akan Zoom ya. Bertemu satu dengan yang lain. Dengan guru sekolah minggu kita temu sapa, ngobrol-ngobrol, curhat-curhatan, tanya kabar gitu ya. Dan juga belajar firman lagi kalau ada yang pertanyaan ya. Jam 11 Zoom, jangan lupa ya. Yuk kita akhiri ibadah kita. Dan ingat ya, ada beberapa pengumuman terkait dengan Paskah ya. Nanti lihat di gambarnya ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian kami. Terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Inilah kami semua, anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu, selalu berterima kasih karena Tuhan sudah baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menikmati, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami juga menikmati belajar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi. Ingat jam 11 Zoom ya. Dadah minggu depan.